Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HT. Untuk kali ini saya akan berbagi beberapa cara maupun persiapan sebelum terjun ke ternak breeding domba, atau mempersiapkan beberapa stok pakan yang tentunya cepat panen dalam 1 bulan, cepat tumbuh subur, tidak gampang mati saat kita tanam. Ya, seperti kesempatan kali ini, di depan ada salah satu tanaman yang mudah ditanam, mudah hidup ataupun mudah tumbuh subur. Kemudian juga stoknya mudah atau bibitnya itu mudah. Ya, saya akan jelaskan nanti. Di sini saya akan memperlihatkan tanaman yang panennya itu di bawah 30 hari ataupun 30 hari sudah panen. Dan juga bisa dijadikan silase ataupun fermentasi. Kita itu ngaritnya cuma 1 bulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali, cukup memanfaatkan jenis dari pakan hijauan ataupun rumput hijauan yang akan sepil. Seperti bagian depan ini sudah saya ambil. Ini adalah salah satu rumput yang disukai semua ternak, terutama untuk ternak domba ya. Suka karena mudah ditanam. Jenisnya itu dari rumput odot. Rumput odot ini kualitasnya seperti ini. Ini untuk usianya sudah 1 bulan lebih. Untuk batangnya panjang. Sudah ada daun yang ini mati, layu. Ini seharusnya sudah mulai kita panen, tapi ini agak terlambat. Saya jelaskan yang paling mudah untuk panen maupun cara tanamnya. Teman-teman ambil batang dari rumput odot yang mempunyai akar serabut di bagian, kadang-kadang biasanya itu di tangkai ataupun cabang tangkai, maupun di bagian bawah dekat paceknya itu biasa mempunyai akar serabut seperti ini. Contoh seperti ini kalau kita tanam mudah hidup ataupun cepat tumbuh tunas. Dan untuk yang kedua, kalau nggak ada seperti ini, metodenya kita ambil batang yang sudah tua. Untuk contoh yang sudah tua itu teksturnya lebih keras, seperti yang saya pegang ini. Teksturnya lebih keras, kita pangkas ataupun kita potong, kemudian kita pindahkan lokasi dari awal ke tempat yang contohnya di seperti ini, lahan di bagian depan, kita pindah lokasi ke lahan yang lembab ataupun kualitas tekstur ataupun kualitas tanahnya itu lembab, banyak airnya lah, maupun kita semprotkan air, kita sirami selama 1 mingguan. Tidak harus setiap hari untuk penyiraman supaya tumbuh akar di bagian batangnya, biasanya gitu untuk cara tanamnya. Kalau tidak mempunyai akar seperti ini, ataupun kita langsung tancapkan, kita ambil potong, kita tancapkan di tanah yang teman-teman akan ditanamin jenis rumput odotnya. Itu lebih mudah juga. Kemudian mempunyai kadar air ataupun mengandung air walaupun di cuaca kemarau. Musim kemarau seperti saat ini, tapi untuk kualitas air di dalam rumput odot tetap terjaga kestabilannya ataupun mempunyai kandungan air yang cukup, yang tentunya bisa sebagai pakanan menyehatkan ya teman-teman. Dan untuk yang kedua ini saya sepil, ini bagian belakang saya yang tentunya tumbuhnya tinggi, ini bisa mencapai 3 meter bahkan lebih. Kalau yang di bagian depan saya ini rata-rata ya sekitar 1,5 meter sampai 2 meteran. Ini ada 2 jenis rumput yang tinggi-tinggi ini, rumput gajahan berserta rumput paicong. Untuk rumput gajahannya itu
untuk batangnya besar-besar teman-teman. Batangnya itu beda dengan batang rumput paicong. Kalau untuk rumput paicong itu batangnya seperti ini, contohnya ya saya sepil, kecil-kecil tapi sudah keras. Sedangkan kalau untuk rumput gajahan itu kualitas batangnya besar-besar. Walaupun usianya masih muda, biasanya tunas maupun batang itu lebih besar, tapi tempatnya agak tengah teman-teman. Ini coba kita sepil keliling, kita jelaskan juga ini bodoh. Nih, ini adalah jenis dari gajahan. Batangnya seperti itu yang teman-teman lihat, besar-besar. Di usia muda sudah besar, kalau usia tua ya juga sama besar. Sedangkan rumput paicong dari usia kecil hingga dewasa tetap kualitasnya juga kecil panjang seperti itu. Sama-sama untuk cara penanamannya seperti yang saya jelaskan di awal dari rumput odotnya. Kalau mempunyai cabang lebih enak ditanam. Sedangkan nggak punya cabang ya kita ambil batang yang sudah tua. Kita ambil batang yang sudah tua seperti ini, kita ambil kemudian kita tanam. Kalau ini mempunyai cabang, lah seperti ini, mempunyai akar kok cabang. Ini mempunyai akar yang tentunya ini tuh mudah hidup. Walaupun di cuaca kemarau, musim kemarau mudah hidup. Dengan cara kita ambil, kita potong yang teman-teman inginkan, yang sering saya tanam biasanya ya paling nggak sampai 1 meter, setengah meter lah, nggak panjang-panjang. Nanti kan usia di atas 1 bulan sudah bisa tumbuh tinggi. Kita ambil yang punya akar serabut, lalu kita tanam, kita siram, disirami teratur aja ya, nggak harus setiap hari. Kita jadwalkan 1 minggu 2 kali, 3 kali. Kalau ada hujan turun, alhamdulillah nggak usah kita siram setiap hari, sudah ada siram otomatis dari hujannya, itu juga mantul banget. Dan untuk cara pemupukannya nih juga saya sepil supaya tumbuh tinggi seperti ini. Ini usianya sudah 1 bulan lebih, jadinya tumbuhnya tinggi. Tapi bisa di usia di bawah 1 bulan bisa tumbuh tinggi, bisa 2 meter 3 meter. Itu caranya gampang. Kita siapkan pemupukan. Pemupukan ada 2 cara teman-teman. Untuk ini pakan-pakan yang lainnya ini sebagai iklan pakan rambanan untuk ternak kambing yang saya akan sepilkan di ternak pakanan Domban. Untuk cara pemupukan itu ada 2 cara metode. Menggunakan modern ataupun pemupukan tradisional. Oke. Kalau pengen yang gratis, kita bisa mendaur ulang, memanfaatkan dari limbah kotoran ternak domba ya bolo. Ternak domba, ternak kambing, ternak sapi itu bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Yaitu bisa dijadikan untuk pemupukan dari tanaman yang akan teman-teman pupuk. Contohnya dari rumput odot, gajahan, paicong. Itu sangat berguna, menyuburkan bolo. Tanpa ada menggunakan biaya ataupun tanpa mengeluarkan biaya. Cuma kalau pengen yang lebih simpel, kemudian untuk kualitas daunnya lebih lebat lagi, lebih suburnya itu lebih cepat, dalam jangka di bawah 30 hari sudah panen, bisa menggunakan pupuk modern yang teman-teman gunakan. Metodenya bisa teman-teman semprotkan menggunakan campuran air maupun kita tebarkan ataupun saburkan di tempat yang teman-teman tanami dari rumput itu sendiri ya teman-teman. Ini sangat disukai. Ini adalah salah satu cara simple yang tentunya persiapan sebelum kita berternak domba, materinya di kelas breeding maupun penggemukan, kita harus menyiapkan beberapa pakan-pakan yang tentunya itu stok pakannya melimpah. 1 bulan kita panen, 2 bulan 3 bulan dah habis-habis, dengan cara menggunakan metode rumput hijauan yang tentunya itu bercabang banyak. Tunasnya itu tumbuh cabang banyak dari 1 bahan ataupun dari 1 batang saja. Bisa mencapai 1, 2, bahkan 10 tunas dalam 1 batang.
yaitu dengan memanfaatkan dari rumput gajahan, rumput adat, rumput pancong, maupun menggunakan rumput jenis satarian. Satarian itu juga disukai sih, tapi di sini saya tidak nanam satarian. Biasanya menanamnya di dekat persawahan sebagai penguat ini teman, penguat tanah, karena untuk akarnya itu sangat kuat. Kualitasnya sama, tapi lebih bagus satarian sih. Cuma di sini kebanyakan untuk para peternak memanfaatkan jenis dari rumput adat, paicong, dan gajahan untuk pakan stok pan ataupun sebagai pakan untuk cepat panennya. Semuanya sama, cepat panen. Cuma yang kebanyakan yang sering di sini, yang sudah favorit para peternak memanfaatkan dari ini, rumput adat, rumput gajahan, dan rumput paicong. Ini semuanya itu bisa dijadikan fermentasi, dari fermentasi kering maupun fermentasi basah. Tapi kebanyakan itu dari dijadikan silase ya, dijadikan silase menggunakan metode kecover ataupun manual. Kalau manual sih ya bisa, tapi kan kita menunggu tenaga yang lumayan banyak, memanfaatkan tenaga lumayan banyak. Cuma kalau menggunakan cover ya paling 2 jam udah bisa 1 kintal 2 kintal daun dicacah, lebih bahkan ya, tergantung teman-teman pengen nyetoknya berapa bulan gitu ya. Ini salah satunya yang teman-teman harus siapkan untuk, terutama untuk kelas pemula yang pengen berternak domba, terutama terjun di breeding ataupun di penggemukan, ya disiapkan bank pakan dulu yang tentunya mudah ditanam, cepat tumbuh subur, cepat panen di bawah 30 hari ataupun di 1 bulanan sudah kita panen. Kemudian juga intinya lebih simpel tanpa memikirkan yang resiko yang lainnya. Kalau kita sudah mempunyai pakan-pakan untuk persiapan untuk dijadikan untuk ternak domba, selanjutnya kita cari bibit dombanya yang nanti kedepannya cepat berkembang biak ataupun cepat beranak, yang tentunya yang kembar. Kalau bisa kita cari jenis-jenis domba yang kita ternak, kita jual, untungnya lebih berlipat-lipat. Nanti akan sepil untuk domba-dombanya aja. Kalau untuk kali ini yaitu persiapan sebelum kita berternak domba ataupun menyediakan bank pakan yang melimpah, disukai, mudah ditanam. Oke, seperti itu teman-teman. Ada 3 saja yang saya sepil, semoga bermanfaat. Jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.